Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailila Hanan Zafrani dengan nomor induk mahasiswa 2104233, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Sains Informasi Geografi, kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya Coriolis dalam mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi. Yang pertama, pengertian gaya Coriolis. Gaya Coriolis merupakan gaya semu akibat pengaruh rotasi bumi yang mengakibatkan angin tidak searah dengan gaya gradien tekanan dan tidak tegak lurus dengan isobar. Gaya Coriolis juga menyebabkan angin dibelokkan ke arah kanan dari gradien tekanan di belahan bumi utara atau BBU dan dibelokkan ke arah kiri di belahan bumi selatan atau BBS. Contohnya adalah ketika angin berhembus ke arah utara dengan adanya gaya gravitasi, angin seolah-olah berbelok 45 derajat ke arah kiri. Gaya Coriolis hanya membelokkan arah angin dan tidak menambah kecepatan angin tersebut. Selanjutnya, gaya Coriolis dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut. Garis panah ke bawah yang tidak putus-putus merupakan arah angin karena gaya gradien tekanan. Kemudian, arah angin tersebut dibelokkan oleh gaya Coriolis ke arah kanan pada belahan bumi utara atau BBU. Begitu pula pada belahan bumi bagian selatan. Arah angin dibelokkan ke arah kiri oleh gaya Coriolis di belahan bumi bagian selatan. Selanjutnya, besarnya gaya Coriolis dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Fc sama dengan 2pi sin per pi. Dengan keterangan pi adalah kecepatan sudut rotasi bumi, per pi adalah lintang tempat, pi kecepatan angin, dan F sebagai parameter Coriolis. Selanjutnya, pengaruh gaya Coriolis. Selain berpengaruh dalam membelokkan arah angin, gaya Coriolis juga mempengaruhi aliran massa air. Gaya ini membelokkan arah arus dari arah yang lurus dan menyebabkan timbulnya perubahan arah arus yang kompleks susunannya yang terjadi sesuai dengan kedalaman suatu perairan. Selanjutnya, fenomena yang dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Yang pertama ada putaran sinklon. Angin sinklon di belahan bumi utara atau BBU berputar melawan arah jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi selatan berputar searah dengan jarum jam. Posisi lintang suatu wilayah mempengaruhi gaya Coriolis. Semakin kecil lintang suatu wilayah, maka pengaruh gaya Coriolis juga akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi lintang suatu wilayah, maka pengaruh gaya Coriolis juga akan semakin tinggi. Itulah mengapa di daerah yang dilalui garis khatulistiwa jarang dilalui oleh angin sinklon. Yang kedua, ada penembakan rudal dan penerbangan pesawat. Pada kasus ini, sama halnya seperti putaran sinklon, yaitu jika kita berangkat dari selatan menuju utara, maka kita akan merefleksi ke arah kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita berangkat dari arah ekuator, kita akan merefleksi ke arah kiri. Selanjutnya, pembuktian cara kerja gaya Coriolis. Gaya Coriolis dapat diilustrasikan menggunakan permainan kincir angin dengan pusat permainan sebagai kutub utara dan dengan melakukan dua percobaan. Percobaan pertama yaitu melempar bola pada saat diam atau tidak berputar. Pada saat ini atau pada saat diam, arah pelemparan akan lurus pada posisi pelempar, sehingga penangkap akan lebih mudah untuk menangkap bola.
Pada percobaan pertama ini menggambarkan jika bumi tidak mengalami rotasi, angin hanya akan bergerak lurus satu arah saja, ke utara atau ke selatan. Dan pada percobaan kedua, yaitu melempar bola pada saat berputar. Pada saat berputar atau bergerak, arah pelemparan tidak akan lurus, tapi arah pelemparan akan berbelok dari tujuan pelemparan dan penangkap akan lebih sulit menangkap bola saat kondisi ini. Pada percobaan kedua ini menggambarkan bumi yang berotasi, sehingga angin dibelokkan ke arah kanan pada belahan bumi utara dan dibelokkan ke arah kiri pada bumi bagian selatan. Selain dengan ilustrasi tadi, pembuktian cara kerja gaya Coriolis juga dapat dibuktikan dengan bandul vokal, dengan cara menggantungkan sebuah bandul yang diayunkan secara terus-menerus, sehingga arah bandul tersebut tidak lagi pada arah yang sama dan bergerak ke arah yang lain. Sekian penjelasan singkat tentang gaya Coriolis. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.